Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, izinkan pada siang hari yang penuh berkah ini khatib untuk menyampaikan tema khutbah yang berkenaan dengan akibat perbuatan zalim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengingatkan kita secara berulang-ulang agar kita menjauhi perbuatan zalim, perbuatan jahat. Kenapa demikian? Karena memang hakikatnya perbuatan zalim adalah perbuatan yang jahat terhadap dirinya sendiri, dan tentu saja akibat orang-orang yang berbuat zalim akan mendapatkan ancaman yang sangat dahsyat yang mestinya menjadi perhatian kita sebagai orang-orang mukmin, sehingga kita hidupnya senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, apa akibat perbuatan zalim itu? Yang pertama adalah kezaliman akan mengakibatkan berlakunya azab yang besar bagi pelakunya, siksa yang besar. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yadhlim minkum nuzighu adzaban kabira. Barang siapa yang berbuat zalim, berbuat jahat, niscaya kami akan rasakan kepadanya azab yang sangat besar. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat zalim akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-bu'du an rahmatillah. Dia akan dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan ataupun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 52. Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum walahum al-la'natu walahum su'ud dar. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan merekalah ataupun bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat zalim akan mendapatkan ancaman doa dari orang yang dizaliminya. Doa orang yang terzalimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jika orang yang terzalimi mendoakan keburukan bagi orang yang selama ini berbuat zalim, berbuat jahat kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, hadirin rahimakumullah, orang zalim akan mengalami kebangkrutan di hari kiamat kelak jika dia tidak menyelesaikan kezalimannya di dunia, tidak bertaubat dan tidak minta maaf
manfaat kepada orang yang selama ini dizoliminya. Ini bahaya sekali. Maka percuma saja orang melakukan banyak ibadah tetapi masih banyak sangkut paut kejahatan kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Maka hendaklah kezaliman diselesaikan selama dia masih hidup di dunia ini, sebelum azal menjemput dirinya. Dan ini dijelaskan juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlumatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayiatin sahibihi fahumila alaihi." Siapa yang pernah berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya atau minta maaf pada hari ini di dunia sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham, tidak bisa ditebus dengan apa-apa. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal soleh, maka akan diambil dari amal soleh sebanyak kezaliman yang dilakukannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan ataupun keburukan, apabila dia tidak memiliki kebaikan untuk menebus keburukannya itu, maka kemudian akan ditimpakan kepadanya dosa ataupun keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dizoliminya. Jadi dia memikul dosanya. Berat sekali hadirin rahimakumullah. Maka kemudian yang kelima juga perlu mendapatkan perhatian kita, bahwa kezaliman akan menyebabkan turunnya bencana dan malapetaka. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fahiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa bi'rin muta'allatin wa qasrin masyid." Berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, kata Allah. Berapa banyak kota negeri yang kami telah membinasakannya, dikarenakan penduduknya dalam keadaan zalim, berbuat dosa dan maksiat. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kemudian sikap kita sebagai orang mukmin atas kezaliman yang terjadi? Yang pertama adalah hendaklah kita sendiri untuk menjauhi perbuatan zalim yang ancamannya sangat dahsyat tersebut, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kekufuran, kefasikan, kemunafikan, dan al-fasad, kerusakan di muka bumi ini. Karena hakikatnya kekufuran adalah perbuatan zalim yang nyata. Wal kafiruna humuz zalimun. Demikian kata Allah, orang-orang kafir itu adalah merekalah orang-orang yang zalim ataupun orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Demikian juga menzalimi ataupun berbuat aniaya kepada sesama manusia dalam bermuamalah juga merupakan perbuatan zalim yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seperti menyinggung kehormatan orang lain, menyakiti tubuh atau melukai, menyakiti hati orang lain, dan bahkan mengambil harta yang tanpa alasan yang benar adalah jelas-jelas perilaku zalim yang juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akan menjadikan dirinya bangkrut di akhirat kelak karena kehilangan pahala kebaikannya di dunia untuk mengganti kezalimannya, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pembahasan sebelumnya. Kemudian yang kedua, hadir rahimakumullah, hendaklah kita menolong orang yang zalim dan mencegah kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang hendak berbuat zalim. Dalam sebuah hadis, unsur zaliman atau mazluman, kata Nabi, tolong orang yang zalim, tolonglah orang yang zalim dan juga orang yang dizalimi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
kami paham menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Kata Rasulullah, cegahlah dia dari kezalimannya, dari kejahatannya. Itulah cara menolong orang yang berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, hendaklah kita tetap sabar dan optimis menghadapi kezaliman yang terjadi di dunia ini. Karena pada hakikatnya kezaliman yang terjadi adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Walanabluwannakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, dan benar-benar kami ini akan menguji kalian semua dengan sesuatu, baik itu rasa takut, lapar, kekurangan harta, hilangnya nyawa dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa satu musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah sesungguhnya kami juga akan dikembalikan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah juga pernah menegaskan tentang pentingnya optimisme, tidak putus asa menghadapi problematika kehidupan, termasuk kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam ini ataupun yang terjadi akibat ulah kezaliman manusia. Kenapa? Karena kata Nabi bahwa akan tetap ada dan terus muncul segolongan dari umatku yang memperjuangkan tegaknya kebenaran, itu agama Islam, dan tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada mereka segala bentuk penghinaan ataupun caci maki yang dilancarkan oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka, sehingga kemudian datang pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin rahimakumullah, jika kita sendiri yang melakukan kezaliman, maka hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Terutama ketika kita melakukan kezaliman kepada orang lain, pernah menyakiti, mengganggu kehormatannya, segera minta maaf kepada orang tersebut sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil ataupun mencabut nyawa kita. Kemudian yang terakhir, hendaklah kita memaafkan juga orang-orang yang berbuat zalim dan tidak melakukan balas dendam. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya, menebarkan kebaikan, kedamaian. Pernah Rasulullah SAW disakiti, dizalimi selama 10 tahun di Mekah, dizalimi, diganggu, dan bahkan Rasulullah diancam untuk dibunuh. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ada juga niatan baginda Nabi SAW untuk membalas dendam, yaitu dengan cara menyerang orang-orang kafir yang ada di Mekah. Tapi kemudian turun wahyu, yaitu surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Maafkan mereka, ajak mereka kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kezaliman. Dan jika ada dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan, ada kezaliman yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ending yang baik, dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma rabbana
la tada' lana dzanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaidi dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.